Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube Ngaji Garut. Kali ini kita akan ngebahas simpul besar. Ramadan identik dengan ngabuburit ya. Ngabuburit pasti jalan-jalan. Kalau jalan-jalan pasti kita akan ketemu banyak orang di jalan. Nah, kita bisa ketemu orang yang kita sukai, hargai, kita cintai ya. Jadi pas ketemu mereka, perilaku kita akan baik kepada mereka dan perasaan kita pun senang dan tenang. Seperti ketemu sama keluarga, sama sahabat, sama orang-orang yang kita hargai dan kita hormati. Berbeda jika kita ketemu dengan orang yang tidak kita sukai, maka perilaku dan perasaan kita pun akan berbeda pula. Demikian juga dengan orang-orang yang kita tidak kenal, maka perasaan kita pun akan biasa-biasa saja, dan perilaku kita pun seperti cuek gitu ya, jadi karena nggak kenal tadi. Nah, kalau bisa kayak gitu ya, itu semua tergantung persepsi kita. Persepsi ini dibentuk oleh pemikiran kita. Jadi pemikiran kita itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Contoh pemikiran yang mempengaruhi kehidupan manusia bisa kita lihat dari anak-anak bola atau anak-anak K-pop ya. Kita lihat anak bola gitu, kalau nonton bola pasti semangat gitu, kayak atribut bola, tahu pemain bolanya, tahu strategi pemainnya, dan mau melakukan apapun itu untuk nonton bola gitu ya. Nonton bola tengah malam bangun gitu. Begitu pula dengan anak K-pop gitu ya. Anak K-pop kalau lagu-lagunya pasti pada hafal gitu, meskipun bahasa Korea gitu ya. Nah, sebagian dari mereka jago bahasa Korea gitu ya, dan meniru perilaku dan gaya hidup dari idola-idolanya. Mereka bisa senang, sedih, bahagia, dan marah karena idola-idola mereka tadi. Jadi itulah efek dari pemikiran terhadap kehidupan. Nah, apa kita akan selamanya memikirkan bola, memikirkan K-pop? Tidak kan? Karena hidup ini tidak hanya untuk bola dan K-pop. Kita punya masa depan gitu kan, cita-cita punya jodoh yang soleh, yang solehah. Apakah orang-orang soleh atau solehah punya pemikiran seperti itu? Jelas tidak ya. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Caranya dengan simpul besar. Apa itu simpul besar? Kalau bicara tentang simpul besar, saya jadi ingat teman saya Taufik ya. Dulu waktu SMA, sehabis bermain bola di lapang, dia bertanya kepada saya, "Ted, pernah mikir gak kalau kita itu hidup dari mana? Di dunia ini untuk apa? Dan nanti setelah mati akan kemana?" Ya mungkin karena waktu itu saya capek dan teman-teman capek, jadi saya tertawa saja gitu. Kenapa sih nanya kayak gitu kan, jadi aneh gitu suasananya. Tapi lambat laun saya jadi terpikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan terngiang-ngiang. Alhamdulillah Islam bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk memahami simpul besar, maka kita harus memikirkan alam semesta, manusia dan kehidupan, dan hubungan antara sebelum kehidupan dan setelah kehidupan. Simpul besar terdiri dari 3 pertanyaan. Pertama, dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup, dan akan kemana setelah kehidupan ini. Nah, kita coba pikirkan gitu ya, dari mana kita hidup. Kita dilahirkan dari ibu kita dari nenek kita, makanya nenek kita dari siapa sampai ke Nabi Adam. Nah, dan Nabi Adam itu dari mana gitu? Dunia ini dari mana?
apakah dunia ini dari ledakan Big Bang gitu ya? Dan jika pun benar gitu, siapa yang meledakannya? Pasti ada zat yang menciptakan dunia ini. Yang maha menciptakannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menggali dari mana kehidupan ini berasal. Salah satu sumber yang valid dan sahih adalah Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir atau berakal. Nah, coba pikirkan gitu ya. Semua ini dari mana gitu. Arab Baduy pun tahu gitu bahwa jejak kaki unta pasti ada yang menciptakannya gitu. Ya unta itu tadi. Dan kita pun tahu gitu, HP pun ada yang nyiptainnya gitu. Meskipun kita gak tahu siapa gitu. Yang ngerancangnya, yang ngerakitnya. Dan ada pedomannya. Nah, lalu kita sebagai muslim ya kembali lagi pada Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Al-Quran dijaga sampai akhir zaman gitu ya. Tidak ada seorang pun yang menandinginya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah sendiri menantang bagi siapapun untuk membuat satu ayat atau satu surat yang sama. Dan sampai sekarang pun tidak ada yang bisa. Jika ada yang mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, jelas bukan. Coba kita bandingkan hadis dengan Al-Quran. Firman Allah dengan perkataan Rasul amatlah berbeda. Dalam surat At-Tin, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Dari ayat ini saja kita sudah mendapat kesimpulan bahwa kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan pertama terjawab sudah, kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, untuk apa kita ada di dunia ini? Dalam surat Al-Jariyat, dan Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Jadi tugas kita adalah bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka dalam hal ini, jika kita bertakwa, kita akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya kita akan mendapatkan dosa. Untuk apa ada pahala dan dosa? Pertanyaan ini akan dijawab di pertanyaan selanjutnya, yaitu akan kemana kita setelah kehidupan ini. Dan dalam surat Al-Baqarah, sesungguhnya kita datang dari Allah dan kembali pun kepada Allah. Nah, nanti kita akan kembali ke kampung akhirat. Ada dua tempat di akhirat itu, yaitu surga dan neraka. Nanti kita pahala dan dosa kita dihisab, dihitung gitu. Jadi di mana tempat kita nanti gitu. Dan kita akan kekal di sana, surga atau neraka. Nah, dengan terjawabnya simpul besar ini, maka jelaslah Islam menjawab segala problematika kehidupan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang marilah kita kembali kepada Islam secara keseluruhan. Nah, bagaimana sih supaya kita tetap taat dan jauh dari maksiat? Ya, tentu saja dengan memperbanyak ilmu, mencari ilmu, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan sahabat-sahabat hijrah, bergabung dengan komunitas seperti Yungaji gitu. Dan menginstal aplikasi-aplikasi yang membuat kita lebih bersemangat dalam berhijrah. Salah satunya aplikasi Sky. Apa itu aplikasi Sky? Aplikasi studi komprehensif Yungaji yang di dalamnya berisi kajian-kajian yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga hijrah kita semakin terarah gitu. Mau tahu apakah itu aplikasi Sky? Berikut cuplikannya. Alhamdulillah, yang dinanti-nanti tiba. Aplikasi Sky sekarang sudah hadir menemani sahabat hijrah dimanapun dan kapanpun.
Aplikasi ini memiliki fitur kelas yang menjelaskan tentang materi-materi Islam secara mendasar yang disampaikan dengan bahasa yang ringan pastinya. Fitur lainnya, kalian juga akan mendapatkan informasi aktual seputar Yuk Ngaji dan kegiatannya. Dan jika teman-teman di sini ingin bergabung dengan komunitas Yuk Ngaji, di sini kalian bisa dengan mudah. Dan yang paling terpenting, semua ini gratis, spesial untuk sahabat Yuk Ngaji. Yuk buruan di-download, tersedia di Android dan iOS. Dari mana, untuk apa, dan akan kemana hidup kita. Nah, terjawab sudah, bukan? Apa itu simbol besar? Jadi, sekarang menjadi pilihan kita. Apa kita akan senantiasa taat atau malah bermaksiat? Ya, tentu mending taat ya. Karena life is choice. Hidup itu pilihan. Taat bahagia, maksiat sengsara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Dan tetap pantengin kajian-kajian di channel YouTube Yuk Ngaji Garut dengan like, subscribe, komen, dan share. Dan juga follow akun Instagram kita di @yungaji_garut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.